kembali kami datang Tuhan kepada pusat pertengahan ibadah kami ini. Kami bersyukur Tuhan atas kasih rahmat-Mu bagi kami, sidang jemaat-Mu, kegumpulkan kami semua anak-anak Tuhan. Sekalipun masih ada saudara kami tidak dapat hadir, tapi Kau menyertai mereka Tuhan. Terlebih tiba waktunya kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati firman-Mu lewat aku pribadi hamba-Mu yang di segala kekurangan. Engkau berkati hamba-Mu sampailah firman kepada kami. Terlebih kepada sidang jemaat Tuhan Yesus dapat mendengarkannya dengan penuh sukacita. Bagi Tuhan segala puji hormat kami berdoa dan mengucap puji dan syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Baik saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, begitu baik Tuhan dalam hidup kita, saudaraku terkasih. Amin. Anak-anak sekolah minggu udah dengarin, ya bisa sama bapak dari sana kalau terlalu sempit. Kita belajar dalam Mazmur 126 ayat 5 sampai yang ke-6. Selamat datang buat Glorious. Inilah rumah doa kita. Ya nak ya. Jadi makanya dari kemarin kalau hitung-hitung dari anak bapak mama cuma tahu ke sini, tapi beberapa kalau dari sini cepat menikah itu nanti. Ya kan Nadia? Pasti. Ya karena si bapaknya siapinnya ke sini karena mau nikah kemarin ya. Tapi ya itulah, saya percaya pertemuan kita di rumah doa kita yang sedang ada ini Glorious, Tuhan memberkati. Amin. Jadi saudaraku, sebelum saya sampaikan firman Tuhan, gunakanlah waktumu untuk beribadah. Gunakanlah waktumu untuk datang kepada Tuhan. Saya ingin menyaksikan saudaraku dalam hidup kita ini. Terkadang kita merasa kita ini mampu. Hari Rabu sore ada kakak kelasnya Josephine, alumni Paramarta Bapak Ibu, alumni 2000 berapa? 2014 ya. Jadi sudah S1 dia, tamat kemarin bulan 3 baru wisuda Bapak Ibu. Rupanya Rabu kemarin begitu 3 bulan wisuda dia meninggal dari Unila Bapak Ibu. Yang saya maksud di sana, terkadang hidup kita ini, makanya saya sampaikan kemarin di Mataram buat saudara kita di sana, hidup ini adalah kesempatan. Karena kita saudaraku, saya kan masih muda, saya tidak sakit, saya masih gagah. Banyak yang sakit-sakit begitu dari mudanya sampai tuanya belum. Tapi yang saya maksud saudara-saudaraku, sisa-sisa waktu kita di saat ini saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, gunakanlah untuk Tuhan. Dan saya bersyukur kalau memang sudah belum waktu Tuhan, bagaimanapun saudaraku, semuanya itu tidak akan terjadi apapun yang kau kehendaki. Jadi saudaraku, tetaplah kau datang buat Tuhan. Amin. Saya melihat, saya saksikan kembali buat anak kita Jopangka ini ada 2 kali kejadian yang membuat saya, saudaraku, begitu bersyukurnya. Dan baru saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Sekitar 3 tahun yang lalu kalau tidak salah, saat kami mau doa syafaat, kami perginya ke kolam renang dan tidak beritahu kepada siapapun. Setelah sore hari kami akan pulang dari kolam renang di Simpang Randu. Kami membilas tubuh kami, mohon maaf, karena dari air kaporit kan di situ kami mengganti pakaian, mohon maaf apa ini. Rupanya Jopangka ini tahulah orang hanya kan lasa. Waktu saat kami ganti pakaian, Bapak Ibu mohon maaf,
dia pergi ke kolam yang ada ikannya, kalau tahu di Semarang. Dia waktu ngambil ikan, dia tenggelam. Dia sampai seperti ini, saudara. Untung ada masih Tuhan izinkan ada seorang ibu dari Rumbia kalau tidak salah. Diangkatlah dia, saudaraku. Kalau hanya tinggal 1 menit, waktu itu pun Jabarka sudah tidak ada lagi bersama-sama kita. Saya hampir peluk ibu itu, terima kasih Bu. Mereka abang-abangnya tidak tahu. Sampai saudaraku, ada waktu yang masih Tuhan berikan kepada saya terlebih orang tua membimbing anak kami ini. Lalu hari kapan yang hujan deras itu ya? Rabu ya? Kamis. Oh iya, sebelum 2 Sabat. Hujan deras, saudaraku. Kalau hujan deras, tabel-tabelnya rame enggak? Rame. Kalau kami berbeda. Di saat hujan deras itu ada berkat memang. Lalu suruh masukin ban, Josephine cari pergi ke sekolah. Ilala pas masukin ban kan Jabarka ini orangnya rajin. Di saat mau masukin ban itu mau dipegang ular. Rupanya dikira selang bensin itu, yang selang bensin kan ada selang segini warna kuning, selang kompresor itu Bapak Ibu. Mau dipegangnya, rupanya ular. Dia nangis menjerit. Saya sama Pak Juta sama dengan ular itu gilo. Ada yang nambal ban, ganti ban saudara. Aku lari ambil kayu, saya suruh dia, bukan saya. Kalau nggak dipukul nggak saya kerjain bannya, itu saya. Dikejar, dipukul kepalanya saudara. Segini besar aja 2 kali seperti ini. Tapi kayak ular kesana itu dulu Pak. Yang saya maksud di sana sudah hampir dipegang anak kita di Jepang. Saya sadar di sana, kok pas mau 2 Sabat ya Tuhan seperti ini. Sudah beberapa kali. Waktu Tuhan tidak pernah bisa kita hitung saudara. Saya diingatkan, oh masih ada waktu untuk membimbing anak-anak saya ini. Yang saya maksud di sana saudaraku, selagi engkau masih ada waktu, seperti pujian kita di Bandar Jaya, selagi masih ada waktu, Tuhan. Puji Tuhan. Amin. Tetap kerjakan saudaraku. Saya percaya, mungkin kau merasa, saya kan masih muda, saya kan masih ini. Tapi ingat saudaraku, betapa sedihnya ibu yang memiliki anak kemarin di sekolah kan wisuda S1 lagi. Ini agak lumayan pintar ini. Bahkan baik lagi saudara, ganteng. Lebih ganteng dari Josephine. Karena dia saudaraku sudah selesai S1. Bayangkan loh, S1 itu susah loh. Makanya saya bilang kalau masuk kuliah itu gampang, keluarnya susah. Diterima kalau nanti di sebenarnya saya mau kuliah kok, tapi teologi yang masukku. Ya kan? Tapi pusing. Jadi tadi juga didoakan Pak Junta, terima kasih Pak. Kita doakan anak kita Josephine ini. Kemarin sudah dapat uang kosnya, tinggal uangnya belum dibayar. Kalau cari itu gampangnya, tapi puji Tuhan ada yang masih harga lumayan saudaraku. Katanya 400.000, nggak ada kipasnya. Kita bawa kompresor itu selama ini ke sana. Jadi nggak usah bagus-bagus lah, harus apa namanya prihatin lah. Yang penting kan bisa belajar, bisa sekolah. Jadi kalian yang masih belum masuk ke sana, saya tekankan kalian berdoa. Bukan usaha yang perlu, berdoa yang perlu saudaraku. Mulai yang ihodi, Tuhan buka jalan. Saya sudah melihat saudaraku. Saya tadi malam langsung komunikasi sama yang punya kos. Orangnya cantik, suaranya. Ibu itu. Kalau cantik ini, kalau bapak ini cepat-cepat di sini. Kurangin ya Bu, saya bilang. Oh, nanti Pak kita berbicara. Oh, puji Tuhan saudaraku. Baik, setelah kesaksian saya, selagi ada waktu saudara tetap ingat Tuhan. Kita sama-sama baca Mazmur 126 ayat 5 sampai ke 6. Tolu 2 sadar. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Puji Tuhan. Haleluya.
Membaca firman Tuhan ini sungguh semangat kita, karena ada sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita. Tetapi saudaraku, kalau kita melihat ini sebenarnya pengharapan orang-orang percaya di dalam penderitaan. Itu berkaitan Mazmur 106, pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Saudaraku, kalau kita melihat tentang menabur, kita tahu menabur, saudaraku. Menabur itu bukan hanya sekali. Menabur benih bukan hanya sebutir padi ditaburkan. Amin. Menanam singkong di ladang bukan hanya satu tusuk saja. Sekalipun di samping rumahmu ada suatu, di sana saudaraku kau tusukkan singkong itu, kau tabur, bukan hanya satu saja saudaraku, tetapi berulang-ulang. Artinya saudaraku, menabur ini harus kita lakukan selalu kontinu dan selalu, saudara. Lalu itulah dikatakan pada saat siang hari ini, dan selagi kita masih hidup, selagi kita masih tetap bernapas, saudaraku, kita percaya dalam hidup kita ini pasti ada, sering kita mendengar tabur tuai. Ya kan? Ya saudaraku, kalau tidak kau tabur, nggak akan nuai. Kalau Pak Ruben beda, itu kasih karunia ya. Semua yang diberikan oleh Bapak udah dulu, Tuhan memberkati keluarga ini. Jadi yang lain belajar. Dan kita juga keluarga Tabanis semua kita belajar, dikatakan engkau menabur dan engkau akan mendapat tuaian. Saudaraku, saat siang hari ini di tengah-tengah ibadah perkumpulan kita, dan kita pasti tahu bagaimana tentang menabur. Dan kita tahu, saudaraku, dan kita pernah menabur. Kalau kita ini gambarkan bagaimana menabur dalam bidang pertanian, apa yang kau tanam, caranya menabur juga engkau pasti tahu. Sehingga apa, saudaraku? Waktu taburan itu, engkau pasti menabur itu, engkau lihat engkau menabur. Dan saat pun panen, engkau pasti lihat. Kau tabur benih. Mungkin juga dalam pertanian perikanan, engkau tabur di sana benih, apa namanya, lele yang kecil-kecil itu. Engkau tabur, saudaraku, dan nanti engkau lihat bagaimana hasilnya. Kalau kau tabur, saudaraku, padi, pasti tumbuh dan engkau tuai padi. Orang Batak yang bilang isuan si emek, dan tumbuh si maremene. Itu orang Batak itu, kata firman Tuhan katakan, saudaraku, gak mungkin kau tabur, engkau buat di termos atau di cerekmu di rumah itu air putih di dalamnya, yang keluar kopi kapal api. Ya kan? Pernah nggak Bapak Ibu? Paling karena silap oke lah, ya kan? Tidak mungkin dari galon yang di rumah, kalau kau minum pakai keran, kau telah masak air putih, begitu kau buka kalian keluar susu coklat, keluar, saudaraku, di sana boba. Apa yang makanan kamu ini? Tahu nggak minuman boba? Kalau kami nggak tahu minuman boba, yang tahu bobang. Jadi macam-macam nama ini sekarang. Aku lihat kemarin di Kota Gajah jual bakso itu, mercon, bakso bom Hiroshima. Ya kan? Aku penasaran. Kemarin aku penasaran korowiran itu. Aku mampir, aku beli porsi saudara di sana. Samanya sama seperti yang dibuat itu Sintua itu. Hanya bedanya cuma micinnya saja ya. Orang itu banyak micinnya. Kalau ibu di rumah itu micinnya nggak begitu banyak. Karena penuh kasih. Nggak perlu micin bapak ibu-ibu di sini masak. Saudaraku menabur. Lalu dikatakan pada saat ini, dikatakan saudaraku yang menabur tadi akan menuai dengan bersorak-sorai. Kalau kau menabur dengan mencucurkan air mata, wah, siapa di sini pernah menanam taburan mencucurkan air mata? Belum ada ya? Kuburan. Itu bukan menabur itu, Pak. Itu paling kalau ada kalian ke kuburan itu, bukan itu menabur. Minta nomor togel.
nabur bunga. Karena dari itu saudaraku, pergi pun ke kuburan bukannya turut berduka cita melihat salibnya tahun berapa, tanggal berapa. Dibuatlah nanti tahun 1922, angka-angka. Tapi di sini udah gak ada lagi yang saudaraku seperti itu. Amin. Haleluya. Saudaraku, menabur dikatakan tadi akan menuai dengan sorak-sorai. Dan dikatakan ayat 6, orang yang berjalan maju dan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan bersorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Tahu nggak berkas-berkasnya Bapak Ibu? Limpah, bertimbun-timbun dikatakan saudaraku. Jadi saudaraku, berkat itu kalau dikatakan dalam Alkitab Perjanjian Lama saudaraku, gandum itu diikat di bawah dengan berkas-berkasnya, diikat sekat. Jadi bukan sebatang. Jadi dengan membawa berkas-berkasnya berarti kita gambarkan yang tidak melimpah. Semua katakan amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Kau harus saudaraku menerima itu. Tapi sering kita berkata, oh saya akan diberkati melimpah-limpah. Tapi kalau tidak ada kau tabur, apa yang kau tuai? Iya kan? Kalau ada yang menuai, itu ninja sawit tanpa menanam. Ya kan, siapa yang pernah mencuri sawit? Tidak pernah ditanam, berninja bahannya seru. Kalau kami di kampus itu maling singkong, ditanam orang Cina yang panen orang Batak. Tapi nggak semua Bapak Ibu. Saya dulu seperti itu. Dilihat di pinggir jalan itu, apa namanya, mandornya, tumbuh bagus singkongnya. Rupanya tahu nggak caranya kami ambil singkong? Dia berdiri di sampingnya itu dari potong itu. Dia berdiri, saudaraku. Balik tinggal hanya 2, 1, hanya menahan batangnya. Tapi di sini nggak lagi seperti itu karena banyak singkong, tinggal minta kok. Tapi kalau sampai 1 ton, 2 ton, abang mungkin minta. Saudaraku, pada saat siang hari ini, apakah yang kita tabur dalam hidup ini? Coba. Tolong anak sekolah minggu. Sayang, duduk baik, duduk kalau mau ingin duduk. Engkau apa yang sudah kita tabur? Apa yang kita telah tabur selama ini? Mungkin kejahatan kita tabur. Apakah yang kita tabur adalah kebaikan? Yang jelas, orang Batak mau dibilang kan nasi 2 tubuh kan? Amin. Itu saudaraku. Jadi kalau engkau berbuat baik, pasti akan tumbuh kebaikan, saudaraku. Dan kita sampai ke sana. Jadi itu yang kita tabur. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan, taburan itu saudaraku, apa yang ingin kita taburkan saat sekarang ini, itulah yang kita akan tuai. Saya sampaikan ada 3 hal di sini, saudaraku. Bisa dicatat. Yang kita tabur yang pertama, saudaraku, menabur dengan pemikiran rohani. Kita buka sebentar Kolose 3 ayat 1 sampai 4. Kolose 3. Belum, dibagi sama abangnya, Bang Boy. Ya. Di tengah-tengah dikit. Oh, bukan. Maaf. Si dulu yang baca lah, ayo. Kolose 3 ayat 1 sampai 4. Hidup Kolose. Wah, mana si Paulus ini kerja? Ada? Oke, ayo. Begini bunyi firman Tuhan, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ayat 3. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Ayat 4. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Haleluya. Amin. Dikatakan tadi ayat 2, hendaklah kamu memikirkan perkara-perkara yang di atas. Jadi katakan saudaraku, yang kita taburkan itu pemikiran-pemikiran rohani, pemikiran-pemikiran yang positif, bukan pemikiran-pemikiran yang negatif,
Bukan pemikiran-pemikiran yang saudaraku, pesimis, sensitif, tapi tetap optimis, saudaraku. Jika kau tabur kepada saudara-saudaramu, katakan kepada saudara kita, percayalah, yakinilah, engkau pasti akan dijamah oleh Tuhan. Mungkin ada saudara kita yang sakit, jangan kita katakan, tidak sembuh lagi kau, pendek lagi umurmu. Itu pemikiran, saudaraku. Kita tabur seperti itu tidak menunjukkan kebaikan. Kau juga tambal ban kecil kok, ngapain kau berlelak-lelak? Tapi saudaraku, seperti yang saya katakan, seperti firman Tuhan di Banda Mataram kemarin, dengan 5 roti dan 2 ikan. Siapa yang pesimis itu, saudaraku? Andreas. Apa mungkin ini? Tapi saudaraku, lihat Yesus mengucap syukur, diangkatnya 5 roti. Dia mengucap syukur dan memecah-mecahkan roti. Semua saudaraku terberkati. Yang positif, saudaraku. Sering kita sadar pemikiran kita, aduh, kayaknya tutup usaha kami ini deh. Masa sepi terus, tidak pernah pemikiran positif. Pikirkan perkara-perkara yang di atas. Tuhan telah menjamah, saudaraku. Sering saya katakan, sebab dikatakan memikirkan perkara-perkara yang di atas, saudaraku. Dalam pekerjaan kita, optimis dalam hidup kita, saudaraku. Kan sering saya katakan, kalau orang bawa rokok tidak bawa mancis, orangnya pesimis. Kalau dia bawa mancis enggak ada rokok, optimis. Ada nanti rokok yang kebagian. Kalau tidak bawa korek dan tidak bawa mancis, namanya tulis. Hanya minta. Itulah saudaraku, saat ini kau optimis dalam hidupmu. Walaupun kau berkata, ini usaha saya seperti ini, tapi Alkitab tadi berkata, yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Pernahkah kau menangis di hadapan Tuhan saat pagi hari? Engkau berdoa kepada Tuhan, mendoakan anak-anakmu. Halo, saudaraku, khususnya yang masih kecil, anak-anak kalian. Saat ini saya boleh saksikan, doakan anak-anakmu itu. Haleluya. Amin. Saya sudah mulai merasakan, saudaraku. Kalau SMA Joseph ini karena kemarin beasiswa, aduh nggak begitu musik saya. Habis begitu seperti ini, udah mulai terasa. Makanya saudaraku, belajar sampai pagi hari engkau mulai menabur, engkau mulai lakukan usahamu, engkau datang kepada Tuhan dengan mencucurkan air mata, antarkan Tuhan berkatmu. Puji Tuhan. Haleluya. Yang berleha-leha persaingan kita sekarang ini di alam roh. Ada banyak cara dilakukan orang, saudaraku, berusahanya. Ada banyak cara, saudaraku, menjatuhkan kita orang-orang percayanya. Jangan kau pesimis dalam hidupmu. Saya nggak begitu banyak ban saya jual. Emang siapa jual ban banyak? Belum tentu. Saya saksikan Bapak Ibu. Saya sering menangis sampai kemarin hampir ribu saya di luar sama istri. Bagaimana tempat tinggal kita, saudaraku. Tapi saya amini lewat anak-anak Tuhan dalam doanya. Saya tidak pernah melihat kesulitan terjadi lewat setiap usaha. Ada saja cara Tuhan, saudaraku. Mungkin yang tidak kecil, yang kecil diberikan kepada orang lain, tapi yang besar saya percaya, saya yakini akan Tuhan berikan buat hidup saya. Jangan pesimis. Taburkan, saudaraku, yang rohani. Pemikiran-pemikiran yang rohani. Mulai saat ini, saudaraku, percayai, kau harus optimis dalam hidupmu. Saya akan hidup di dalam Tuhan. Saya akan menabur dengan pemikiran rohani. Karena apa, saudaraku? Engkau pasti akan diberikan. Karena apa, saudaraku? Kita berbangga karena pemikiran Kristus telah diberikan kepada kita. Haleluya. 1 Korintus 2 ayat 16. Ada Korintus dulu. Malam Rabu. Nanti masuk doa karena kita sama. Dan lagi kan yang perlu sini. Korintus 2 ayat 16. Ini bunyi firman Tuhan. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia, tetapi kami memiliki pikiran Kristus.
pemikiran Kristus. Berarti saudaraku, kalau sudah pemikiran Kristus di sana hal-hal yang positif kita dapatkan dan kita taburkan kepada orang lain, pemikiran yang rohani. Jangan sampai kita berpesimis dalam hidup ini, saudaraku. Tapi tetap optimis, nasihati saudara-saudara kita. Itulah saudaraku yang dikatakan pada saat siang hari ini, saudaraku. Kalau kau sudah mendapatkan daripada pemikiran Kristus, ada berkat di dalamnya turun kepada kita. Kita akan dapatkan, saudara. Engkau akan dapatkan berkat yang terbaik. Filipi 4 ayat 8 sampai 9. Agak lambat ya bro, kami orang tua di sini mukanya. Filipi 4 ayat 8 sampai 9. Ya. Bilang juga. Oke, saya baca. Saya baca Filipi 4 ayat 8 sampai 9. Berarti jemaat di Efesus sama di Filipi tidak setia sama si Paulus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Amin. Haleluya. Haleluya. Kita kan adik lama tadi, semua yang sedap dengar, apa yang sedap dengar, saudaraku, apa yang telah kamu dikatakan kebajikan patut dipuji, semuanya akan kita dapatkan, saudaraku. Saya percaya kalau kau menabur pemikiran-pemikiran yang rohani, engkau optimis dalam hidupmu, tidak pernah engkau berkata sia-sia semua, sia-sia, pesimis kau tidak ada gunanya. Engkau pasti jauh daripada apa dikatakan Paulus kepada jemaat di Filipi. Yang kedua, saudaraku, menabur dengan kasih. Kita buka Matius 22. Kalau ada di luar helm tolong di tidak Pak Junta kayaknya di helm. Tahan air itu. 22 ayat 37 sampai 39. Matius 22. Matius 22 ayat 37 sampai 39. Iya, ini mungkin sudah hafal Bapak Ibu. Di firman Tuhan, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Iya. Saudaraku, hukum yang terutama dan utama. Dikatakan saudaraku, saat ini mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati. Umat-umat percaya sidang jemaat pada saat ini, saudaraku, sering didengar orang-orang percaya, orang Kristen penuh dengan kasih. Amin. Ya kan, kasih. Kalau ditampar katanya pipi kiri, beri pipi kanan. Tapi jangan seperti yang di-share live dari, bukan baru dulu mungkin saya share khotbah hamba Tuhannya, disampaikan firman itu. Begitu jemaatnya datang ditampar itunya, hamba Tuhannya. Loh, kenapa kau tampar aku? Kan khotbah Bapak. Kalau tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Dikasih lagi ayat. Kita dia ditampar. Kenapa? Apa yang kamu tabur, itu yang kamu tuai. Jadi ada ayatnya, saudara. Jadi jangan seperti kata Pak Junta, jangan macam-macam sama Madura, ada ayatnya saja. Ayat loh, bukan itu. Benar kan? Yang tahu itu yang dia tuai. Menabur dengan kasih.
Dikatakan saudaraku bukan terbalik. Pertama dikatakan dan terutama dan pertama mengasihi Tuhan Allah. Jadi bukan mengasihi orang lain baru dengan Allah. Amin. Bisa kau Marsaor kemarin kau berkumpul masuk grup apapun kau di dunia ini, tapi utamakan Tuhan. Entah grup apapun kau, saudaraku, entah PKS apapun itu, PBB apapun, tapi saya katakan utamakan Tuhan. Karena saudaraku dikatakan firman, bukan saya loh. Dikatakan saudaraku, kasihilah Tuhan Allahmu, bukan dibalik. Kasih kepada Tuhan yang pertama dan utama, baru kepada sesama manusia. Jangan sampai tinggalkan ibadahmu. Kalau saya dulu ikut arisan Situmorang apapun pas hari Minggu, saya tetap utamakan Tuhan. Saya tetap usahakan pagi-pagi itu masak, saudaraku. Tapi sudah tidak lagi sebenarnya begitu sukacita kita kalau sudah hari Minggu. Mohon maaf ya, mungkin hari-hari biasa oke lah. Tetapi saudaraku tidak sukacita lagi di sana. Utamakan Tuhan dalam hidup kita, itu bentuk kasih. Tapi saudaraku, ada orang saat ini bukan menghilangkan apa yang dimaksudkan oleh 1 Yohanes 4 ayat 20. Saya cinta Tuhan. Ada saudara di situ tidak kau tegur, tidak kau ajar. Itu juga berdosa. Tabur saudaraku, tabur kasih itu. 1 Yohanes 4 ayat 20. Ya. 1 Yohanes 4 ayat 20. Ya. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Iya, saudaraku, di sini dikatakan bahwa firman Tuhan ini mengajarkan kita untuk mengasihi saudara kita. Lalu saudaraku, saya katakan bukan seimbang, tetapi saudaraku lebih utamakan Tuhan dalam hidup kita. Bukan saudaraku di sana mengasihi Allah itu tidak mengasihi sesama. Engkau harus juga mengasihi sesama saudaraku. Makanya saya katakan, kayak kemarin kita penghiburan kepada saya kan jelas di sana. Walaupun sepertinya orang tua kita itu melakukan suatu adat istiadat, kita harus pergi, saudara. Itu kan orang tua kita. Haleluya. Jadi jangan kau katakan kau cinta Tuhan kau tinggalkan saudaramu. Apalagi dikatakan dalam Galatia, saudara kita itu adalah saudara seiman. Adakala saudaraku kita mengasihi Tuhan, tapi meninggalkan saudara-saudara kita, dia kan melakukan adat. Memang kalau sudah tidak melakukan adat itu, harus kau seperti itu. Itu hanya membangun imanmu, membangun kerohanianmu. Tapi saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, engkau di sana harus mau setia. Lihat saudaraku, walaupun siapa mereka. Karena saya katakan kemarin, ada saudara-saudara kita, sedangkan anjing saja ditabrak mobil di pinggir jalan, engkau masih geser itu ke pinggir. Orang tua kita masa meninggal, nggak pergi kita. Saya katakan jaga kita saudaraku. Di mana kasihmu? Apalagi saya hamba Tuhan. Mau apapun dibuat di situ, bentuk kasihmu berikan kepada orang tua kita, dan itu terakhir upacara untuk penghormatan terakhir kepada orang tua. Haleluya. Terkecuali kau di dalamnya, saudaraku, lihat apa yang bisa kau berikan untuk penghormatan terakhir. Saya itu saya sampaikan. Saudaraku, hukum kasih, dan dikatakan sering saya sampaikan, jangan pernah jago-jago berbuat baik. Haleluya, kita sudah lihat. Galatia 6:9. Lanjutlah dan lihat dulu. Siapa tahu membuka hati kita dan bacaannya. Buka benar. Galatia 6 ayat 9. Bahwa yang gede.
Galatia 6 ayat 9 begini firman Tuhan. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Haleluya. Amin. Apa kata Pak Sindu Simatupang kemarin? Kalau kamu berbuat baik, jangan marah kepada orang yang berbuat. Iya, saudara. Mungkin dari orang lain. Biar Tuhan yang mengatur. Jadi walaupun seberapa banyak kita kepandang saya, saudara punya kalau kata asesi enggak. Yang mau nggak datang kepada kita besok, jauh saya itu kita. Jadi supaya datang nanti bukan, saudara. Tetap berbuat baik. Tetap saudaraku berbuat baik di sana. Lalu Tuhan akan melihat saudaraku apa yang dikatakan tadi. Engkau jangan jauh-jauh. Dan akan datang saudaraku merasa kepada engkau. Mungkin lewat anak-anakmu nanti. Siapa tahu nanti anak-anakmu merantau. Ada orang baik di sana. Menteri Kehutanan di luar anakmu menjadi stafnya. Saudaraku, itu di luar pemikiranmu. Sebab Allah tadi dikatakan dalam Filipi 4:9, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua kebajikan, pikirkanlah itu. Kita saudaraku seperti saya katakan, kalau Tuhan sudah buka saudaraku, tidak ada yang tahu menutup. Ini nggak siapa yang dapat untuk ini. Walaupun dikatakan kepala ke sana, nggak bisa. Tapi kalau bisa jangan pagi-pagi kita nyatakan hari Minggu. Dari Palmur dikatakan di mana? Saudaraku, menabur dan dikatakan menabur pemikiran rohani. Yang kedua menabur dengan kasih. Wanita dulu. Yang ketiga kata saudaraku, menabur dengan materi. Puji Tuhan. Tentunya materi ini pasti buat dia. 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 8. Saya yang baca Bapak Ibu sampai ayat 9 lah. 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 9. Demikian isi firman Tuhan. Camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selama-lamanya. Haleluya. Memberi dengan sukacita saudaraku. Ini dikatakan engkau menabur sedikit, engkau akan tuai sedikit. Engkau dalam situng 1/2 hektar, dengan hasil 1/2 hektar kalau dapatkan saudaraku. Di kampung kami ada itu 3-4 rantai sawitnya. Tapi hasilnya tiap minggu, tiap 2 minggu hasilnya 1 hektar. Saya nggak tahu dari mana itu saudara. Beda lagi hasilnya. Ada sawit yang buah hasil, ada sawit yang buahnya sudah buat kandang segar dan besar. Ini di luar daripada firman. Amin. Tahu kan? Saya tuh heran itu. Ay biga rati do ano sawit na yun ng obat rati do hasil na alis yan. Yung 2 minggu pa rin hasil sa po. Pero manin ba? Ano bila-bila ka buwan sa inon? Parang manatagag sigaran na kilo-kilo araw lang mo pa hasil. Oo, rati harawa obat kalitaan. Haleluya. Menabur saudara ko dengan materi. Jujur saya katakan di dalam Tuhan, gereja Tuhan berjalan tidak akan berjalan tanpa materi. Amin. Bukan saya maksudkan harus saudaraku beri uang.
Tapi Alkitab dikatakan kita belajar menabur, saudaraku. Kita belajar menabur. Sebab apa, saudaraku? Dalam pelayanan kemanapun saudaraku, dimanapun memerlukan materi, maka dikatakan seperti memberi engkau dengan sukacita pasti akan membawa berkat. Sebab dikatakan semakin membagi-bagikan dia tidak pernah ada kekurangan. Itu yang saya rindukan di tengah-tengah pekerjaan anak-anak Tuhan. Puji Tuhan, kemarin hari Minggu tidak sebegitu besar biaya kita, karena kita dapat anjing 2 ekor. Saya hitung-hitung lebih banyak biaya ayam daripada anjing. Padahal sekarang tuh lebih banyak anjing, bisa ada. Ada kala saudaraku, firman Tuhan yang sampai kepada kita, jangan kita tersinggung. Sering kita berkata hanya di mulut saja memberikan bentuk kasih, tapi di saat saudaraku membuktikan saudaraku bentuk kasih itu di dalamnya, kita sangat sulit melakukannya. Tapi dikatakan saat ini saudaraku, kita belajar menabur dengan materi. Tadi kita menabur dengan pemikiran, menabur dengan kasih. Tapi bentuk kasih itu nyatakan. Sehingga apa, saudaraku? Anak-anak Tuhan mungkin merasa sulit dalam hidup kita. Amin. Mungkin kita merasa sulit. Tapi coba saudaraku, dikatakan pada saat ini, orang yang menabur dan mencucurkan air mata dan berjalan maju dengan menangis menabur benih. Sampai kapanpun saudaraku, kehidupan kita ini akan seperti ini terus. Corona tidak pernah akan berlalu. Kita harus hidup berdampingan dengan situasi ini. Tapi kita sudah jangan kita terfokus. Kemarin di-share di grup Gembala Sidang. Jadi di Gunung Madu demo karyawan saudaraku. Dan tetap karyawan tetap apa karyawan saudaraku di depan kantornya dan jumatan mereka di depan itu menuntut 40 tahun. Tidak pernah seperti itu kejadiannya, bonus ditarik apapun saudaraku. Mungkin apa berbeda manajemen, mungkin si yang tahu ini saudaraku. Lalu di sana karyawannya sudah demo saudaraku. Berimbas nggak? Tadi Pak Nathanael berimbas katanya. Jadi saya sedih. Loh, Pak Nathanael ini sudah ibadah 2 kali seperti ini Tuhan bikin kita ini. Karena kemarin begitu saya terus terus, bagaimana anak-anak Tuhan di Gunung Madu, kebetulan kita tidak ada di sana. Simpatisan pada Pak Nathanael juga kita merasa begitu baiknya dia sudah mau ikut ibadah saudaraku. Saya maksud di sana saudaraku, ada alasan saya dengan corona ini. Jadi ngomong-ngomong lah dulu ya, makanya kemarin tempatnya Pak Panggabian kami pergi, Ibu Pak Mahalibu, kami dapat terus bantuan. Dibilang sama mereka, sampai habis corona ini tetap dapat bantuan. Makanya aku bilang, berarti kalian itu nggak akan berdoa, corona nggak akan selesai. Ya enggak? Enak lu dapat itu, aku udah merasakan. Ya sama saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan. Kalau terus kita terfokus dengan kehidupan kita, kami miskin, kami tidak memiliki apa-apa. Mohon maaf saudara, kasih di firman agar kita semakin dewasa. Seperti kata tadi kita mendengar perkara dia. Amin. Amin. Sering kita berkata miskin kami Tuhan. Kamu masih bersyukur loh, punya jantung, punya hati, punya telinga. Kemarin di-share di teman saya di Jakarta, ada mengamen Bapak Ibu bisu. Bayangkan, bayangkan saudaraku. Akan mengejek. Dia katakan kepada saya, berupaya mencari uang, berupaya dalam kehidupannya saudaraku. Engkau masih bersyukur saat ini saudaraku. Engkau sambil tidur, datang siang masih kau marah-marahin. Ya kan? Rogat jatuh kita saudaraku. Dan saudara kita masih enak, kita buka pagi-pagi, hanya berdoa kau. Aku berdoa, saudara kalau bayangin kau datang ke Jakarta berharap
Ke tempat saya lah datang ini, pernah ke tempat si Boy, dan ke si Boy karena ke tempatnya Pak Murad, ujung-ujungnya semua ke tempat Pak Juta. Karena dua-duanya paling didengar oleh Tuhan. Haleluya. Amin. Makanya kabur makan kau tuai. Haleluya. Bapak itu kemarin katanya aku sudah mau berubah kasih Tuhan. Katanya. Aku sering marah-marah padahal berkat dikasih terus. Iya kan? Karena kan kesal waktu mau kemarin ada makan yang lain saya di rumah. Amin ini 2000. Kasih dua. Kemudian malah tinggal lebih. Saudara, masih sering seperti itu. Masih bersyukur. Bersyukur nggak seperti saya katakan. Ini baru menang. Bayangkan saudaraku. Kau balik kamu katakan berdoa. Terkaget Tuhan, amin. Sudah. Bersyukur saudaraku. Maka berikan saudaraku hatimu. Maka dikatakan saat ini apa yang kau taruh ketuai. Lalu Alkitab berkata, engkau telah menaur, engkau pasti akan dimalukan, bukan dengan takaranmu. Lebih dari 100 kali lipat dikatakan kan, kita dikatakan kalau akan diberkati 30 kali lipat, 60 kali 100 kali lipat. Kalau Tuhan berkata dalam kitab Lukas, saudaraku, ada lama kita ya, bukan kok. Seperti yang bisa beli gorengan. Dan dari apa lah untuk Basurokan hari ini. Haleluya. Kemarin malam Rabu cuma kami yang dapat. Pak Boy nggak dapat karena sedih gigi. Tadi dibungkus. Ayo Lukas 6 ayatnya yang ke-38 Bapak Ibu. Saya baca. Kalau sudah ketemu Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukur kepadamu. Haleluya. Haleluya. Ribaan, takaran. Jadi kalau saya sampaikan ini tolong jangan tersinggung. Haleluya. Saya pernah tersinggung di bulan berita ini sebenarnya, tapi ketersinggungan ini membuat saya jujur di hadapan Tuhan, melepaskan itu. Saya ngisi solar di rumah itu pakai sedang langsung karena malas. Kami kasih 10 liter. Ayo harus 10 liter Anda. Aku belikan literannya Bapak Ibu. Rugi selama ini, kebanyakan. Bapak bilang, makasih Bapak juga itu Pak. Tadi mesti jual kita. Pak, mau HP, biasanya kalau 5 kalau takaran biasa, lu bisa dari sana cari game. HP dah pernah dapat, saya udah koma. HP nya kami mau soal situ aja cari game. Sila, ukuran dan saya. Jadi lama HP buka enak pas kita ini. Bisa takaran yang 2 liter. Kita karena dong. Hampir 4 liter banyak pemangangin saya cari game. Mau 500 cari game saya dilihat. Dia menanti bang kita dah, haleluya. Lu tersinggung kamu, si gue pasti ngomong itu. Ada yang si gue pasti ngomong kita, gua mulai. Asal orang tua pasti ngomong kita, amin. Ingat kau pada Badar Jaya, haleluya. Iya kan? Sekarang pulang kita, masih hujan. Saya tersinggung saya tuh. Abi wewe mah, bawa oleh lima pakai Tuhan lebih anak hidup lagi. Ini anak sekarang semua itu, bulu berkata, yang berhalai. Tapi kalau kita simak, saudaraku, aminkan. Ben mampu, nasoma saja lagi. Bagian sudah belajar bicara, dan setengah 4 liter itu. Jadi jangan tersinggung saudara, kau saat ini nanti kita bahas pengeluaran kita ke Bandar Jaya. Saya katakan, aduh, uang terus. Saya katakan nggak akan berjalan mobil motor pasir tua itu kalau nggak ada di sini ke Bandar Mataram. Yang saya maksud berjalan terus. Pelayanan berjalan, saudaraku, engkau juga pasti akan diberkati oleh Tuhan. Dikatakan kalau sesuai di luar takaran itu, bukan takaran itu ditakaran Tuhan. Bisa-bisa nanti saudaraku, engkau tahu dengan materi, oh, tapi kita berharap tadi saya katakan, engkau isi air putih di dalam cairan itu, kau berharap kopi susu, yang di dalamnya. Kecuali sirkus sulap itu di TV-TV, penipuan di sana saudaraku. Ingat, berilah dengan takaran. Maka sesuai dengan takaran apa yang kau takaran kalau saudaraku, maka akan melimpah. Kalau melewat dari literan itu marah itu dua kali sehari ini. Karena Tuhan tak marah kalau keluar-keluar.
melimpah berkat itu dari takaran itu saudara. Haleluya. Itu kan gak berjualan dong. Jangan-jangan bisa jadi kurang mungkin mak. Tapi saudara sahabat bicara takaran yang diberikan Tuhan itu saudaraku, bisa saudaraku melewati takaran itu, bisa meluap dikatakan oleh firman-Nya. Maka saat ini saudaraku, ada keadaan Tuhan mulai belajar di dalamnya. Karena apa saudaraku? Mengikut Tuhan ini pun sering saya katakan, sedangkan mau ke neraka butuh dana. Percaya nggak? Amin. Beli ke narkoba, beli minuman keras di sana, sudah kau mau mabuk di sana, kan butuh dana nggak beli itu? Oh, ekstasi segala macam, merampok itu butuh dana loh. Mereka tuh belajar itu. Kalau kita masuk dari sini, keluar dari sini, kalau kira-kira dari sini, mereka itu pelajari. Semua belajar saudaraku. Apalagi untuk Tuhan memerlukan dana. Apalagi saudaraku saat ini, saya yakinkan kepada anak-anak Tuhan, jangan menjadi imanmu lemah. Saya seperti ini terus. Engkau tipis di dalam Tuhan, sebab takut akan Tuhan. Saudaraku dikatakan dalam firman-Nya, permulaan pengetahuan. Semakin dalam pengetahuanmu saudaraku. Sahabat Nabi, Bapak Ibu, Ulangan 11 ayat 1. Kalau pas sudah selesai nanti kita selesai ibadah. Ulangan 11 ayat 1. Dan semua terberkati, kita sama-sama membaca. Ulangan di Perjanjian Lama halaman 26 kalau yang salah. Ulangan 11 ayat 1. Amin. Harap diwai, terberkati wa ayat 0. Satu lebih barang. Kalau sudah ketemu, kita baca di proyektor di Alkitab kita. Ulangan 11 ayat 1. Tolu 2 sadar. Haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dan melakukan dengan sedia kewajibanmu terhadap Dia dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapannya, peraturannya, dan perintahnya. Puji Tuhan. Kau harus setia melakukan kewajiban mulai saat ini. Amin. Apa itu yang setia? Engkau pasti mengerti di dalam Tuhan. Tengah-tengah pekerjaan Tuhan, berikan saudaraku buat Tuhan saat ini. Engkau akan diberkati saudaraku. Jangan kau merasa tersinggung dalam hatimu, saya tidak memiliki apa, tapi dikatakan di sini saudaraku harus melakukan. Enggak dikatakan kalau bisa ya, kalau bisa, bermudah, lihat, harus dengan setia saudaraku. Maka pada saat siang hari ini, siapa kita berkumpul saudaraku, ingat firman Tuhan saat ini. Engkau kalau menabur, mungkin saat ini kau susah hidupmu, tabur saudaraku. Tabur dengan kasih, tabur dengan pemikiran rohani, tabur dengan materi apa yang ada padamu. Sedangkan perempuan Sunem dipercayakan kepada seorang hamba Tuhan, terberkati saudaraku dengan apa yang terjadi saudaraku di sana. Apalagi kita memberikan kepada Tuhan, apalagi kita berikan kepada Tuhan saudaraku, kita mulai menabur benih saat ini. Saya percaya engkau menabur memberikan ini kepada Tuhan ini dari kami Pasien Tua untuk biaya kami ke Bandar Jaya. Mungkin berkata saudaraku, engkau kurangi dulu rokokmu, engkau kurangi dulu paketmu, engkau kurangi dulu jalan anak-anakmu, berikan buat Tuhan. Sehingga apa saudara, saya percaya akan digantikan uang rokokmu tadi melimpah, digantikan uang jajanmu melimpah buat hari-hari yang mendatang. Puji firman Tuhan saat ini. Haleluya. Saya percaya saudaraku firman Tuhan sampai kepada kita. Terberkati kita saudaraku. Engkau mulai menabur. Menabur saat ini saudaraku. Menabur dengan pemikiran yang positif. Menabur kasih kau di tengah-tengah hidupmu. Dan menabur dengan materi di tengah-tengah gereja Tuhan. Terpujilah Tuhan saat ini. Kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Untuk kita mendoakan firman-Nya. Dan kita mendoakan hidup kita saudaraku. Apapun kendala dalam hidupmu, saya percaya Tuhan memberkati saudaraku, menjamah hidup saudara Bapak Ibu. Juga mendoakan saudara kita Bapak Jonas Panggabean. Sekalipun seperti itu, saya masih ingin berharap kepada keluarga ini Tuhan membuka hatinya.
baginya dialah menjadi anak yang takut akan Tuhan dan juga keluarga orang tuanya dengan hikmat oleh Tuhan. Kita sama-sama berdoa. Kita puji Tuhan, anak Allah Yesus namanya. Yesus namanya
terpuji, termulia Engkau Tuhan pada saat ini. Engkau begitu baik buat hidup kami saat siang hari ini. Firman-Mu sampai kepada kami, dan pujian itu sangat indah bagi kami Bapa, sebab Engkau menggembalakan kami, Engkau membawa kami kepada rumput yang hijau, membawa kami kepada kebenaran Tuhan. Terpuji-pujilah Engkau Bapa, besar kasih kemurahan-Mu dan sungguh karya-Mu Bapa di dalam hidup kami. Terpuji-pujilah Engkau pada saat ini Bapa, khususnya Bapa pada saat ini kami berdoa buat sidang jemaat yang hadir pada saat ini. Engkau memberkati menjamah kami Tuhan, hidup bungkus kami dengan darah-Mu yang kudus. Engkau hadir menjamah hidup kami Bapa. Kami puji, kami sembah Engkau Tuhan. Kami agungkan Engkau Bapa pada saat siang hari ini, khususnya sidang jemaat-Mu belajar. Kami Tuhan, sekalipun hidup kami hidup dalam penderitaan yang kami alami, tapi kami Tuhan menunjukkan yang kami bisa memberikan. Kami tetap menabur benih Tuhan. Sekalipun Bapa di surga ada penderitaan yang kami alami, kami tetap belajar. Tuhan kami berkati menjaga kami Bapa. Terima kasih Tuhan bulan yang sederhana ini. Lewat firman-Mu kami akan mendapat berkat-Mu dengan berkas-berkas melimpah. Tuhan Yesus Kristus kalau kami percaya dengan bertimbun-timbun, dengan kita mengingat Tuhan seperti firman-Mu pada saat ini Bapa. Kami percaya pada saat ini semua kami yang hadir, berkati kami dari yang terkecil sampai yang tertua. Karena kami bersama kamu di rumah yang memberkati Bapa. Kami percaya Tuhan ada bagi kami menjamah setiap hidup sidang jemaat-Mu Bapa. Terpuji Engkau Bapa di surga. Mari Tuhan, kiranya Engkau memberkati hidup kami, dan berkatilah kami firman-Mu yang mungkin sangat keras itu firman, mengingatkan kami mau memberikan yang terbaik kepada Bapa. Terima kasih Tuhan, kami datang kepadamu bersukacita pada saat ini Bapa. Terpuji, termulia Engkau Tuhan.